Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga F23B. Di sini saya akan menjelaskan dinamika demokrasi Indonesia. Sejarah demokrasi di dunia. Negara pertama kali yang menerapkan demokrasi adalah Yunani pada 507 sebelum Masehi oleh Cleisthenes dengan perubahan konstitusi dan diselesaikan oleh Ephialtes pada tahun 462 hingga 461 sebelum Masehi. Masuknya demokrasi di Eropa ditandai dengan munculnya Magna Carta 1215 di Inggris yang merupakan kontrak antara Raja Inggris dengan bangsawan yang isinya Raja John mengakui dan menjamin hak-hak yang dimiliki bawahannya. Sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu di negara kita. Pada tahun 1945 kita menganut demokrasi presidensil. Pada tahun 1946 hingga 1949 kita menganut semi parlementer. Pada tahun 1949 hingga 1950 menganut demokrasi parlementer murni, atau bisa disebut juga demokrasi liberal. Pada tahun 1950 hingga 1959 kita menganut sistem parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semi. 1959 hingga 1966 diterapkan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1966 hingga 1998 kita menerapkan demokrasi Pancasila. Dan 1998 hingga sekarang kita menganut demokrasi yang dikembangkan pada masa ini adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Secara bahasa, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, agar menghayati, agar mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi yang sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Contoh pendidikan demokrasi. Pertama, formal, sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, informal, pergaulan di lingkungan. Yang ketiga, non formal atau di luar sekolah. Jenis-jenis demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat dibagi menjadi 3. 1A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung atau bisa dibilang perwakilan. Dan C. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terdiri dari A.
demokrasi liberal. B. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. 3. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi berikut ini. A. Demokrasi sistem parlementer. B. Demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan, jadi dibilang juga presidensial. Konsep demokrasi. Yang pertama, demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. 2. Demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara komunitas seperti Rusia, China, dan lain-lain. Banyak kalau disebutkan saat ini. Kaitan demokrasi dan bentuk pemerintahan. Yang pertama, konsep kekuasaan. Yang kedua, konsep pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep pengawasan. Yang keempat, konsep partisipasi. Ciri-ciri dan tujuan umum demokrasi. A. Proses yang tak pernah selesai. Dalam arti bertahap, berkesinambungan, terus-menerus. B. Bersifat evolusioner dalam arti dilakukan secara perlahan. C. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan atau anarki demo-demo yang sudah lewat. D. Berjalan melalui cara musyawarah dalam arti perbedaan yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti langsung turun ke jalan dan pemerintahan langsung mendapatkan apa yang dimau rakyat. Itu cara bermusyawarah dan bermusyawarah bersih dan terbuka. E. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan diktatorisme. Dan F yang terakhir, menciptakan pemerintahan yang legal dan dikehendaki oleh rakyat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah yang pertama, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yaitu rakyat. Kratos adalah pemerintahan. Secara garis besar, demokrasi yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, adanya demokrasi menentukan baik buruknya proses pemerintahan di suatu negara, seperti negara kita yang sekarang mungkin sudah mereda untuk demokrasinya, tetapi tidak dengan dulu yang sering demokrasi, tetapi demokrasi sekarang sudah jarang yang didukung oleh rakyat, karena kan ya seperti yang kita tahu, demokrasi sekarang adalah demokrasi sewa dari pihak-pihak tertentu agar bisa memecahkan suasana keadilan di negara ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah menyimak apa yang saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu dosen. Misalkan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.